Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ohang Dihi bersama saya Hafizin Syukri Lubaba. Pada pertemuan kali ini saya ingin berbagi tips atau cara kita untuk mencairkan suasana ketika seorang guru yang sedang mengajar di dalam kelas ataupun mengajar di tempat lain. Jadi untuk mencairkan suasana agar anak didik kita tidak merasa bosan, jadi sebelum kita memberikan suatu materi pelajaran, anak-anak terlebih dahulu kita ajak main game. Oke, untuk yang pertama kali ini kita mencoba untuk menggunakan media tangan, ya. Medianya pakai tangan, yaitu pakai tepuk tangan, ya, singkat dan simple, tetapi insya Allah memberikan kesan bagi anak-anak supaya anak itu bisa fokus sebelum belajar. Jadi tepuk tangan. Jadi tepuk tangan satu kali itu menunjukkan selamat pagi, tepuk tangan dua kali itu selamat siang, tepuk tangan tiga kali itu selamat sore, dan selamat malam. Tepuk tangan tapi tangannya tidak sampai bertemu atau hanya setengah saja, ya. Oke, kita praktekkan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jadi tidak sampai, ya. Jadi kita urutkan, kita praktekkan sekali lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, setelah berurutan ini, kita acak, ya, tepuk tangannya, kita acak supaya anak lebih fokus lagi sebelum belajar, ya. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Jadi diacak seperti itu, dan ini bisa dipraktekkan ketika Anda sebagai seorang guru atau sebagai ustazah sebelum kita belajar untuk menghibur anak-anak supaya mereka itu lebih fokus. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tips yang kedua saya ajarkan ini, kalau sudah kita mau mengajar, biasanya kita absen terlebih dahulu. Nah, saya mencoba tips yang satu ini adalah sesuatu yang mungkin berbeda daripada yang lain. Jadi kalau biasanya kita mengabsen murid-murid kita, biasanya kalau kita menyebutkan nama murid kita akan menjawab hadir. Misalnya Anton hadir, Junaidi hadir, Siti Aisyah hadir. Itu biasanya, itu umumnya. Jadi yang seperti ini kita rubah agar anak-anak kita itu tidak merasa bosan. Jadi bisa kita rubah dengan nama binatang, atau bisa juga kita rubah dengan nama buah-buahan ataupun yang lainnya, terserah Anda. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita absen dan kita umumkan dulu, ya, kita beritahu kepada murid-murid kita, wahai anak-anakku semua, saya akan mengabsen kalian semua, dan kali ini saya ngabsen jawab dengan nama buah-buahan. Kalau biasanya kita mengucapkan hadir, nah sekarang kita menggunakan dengan nama buah-buahan, dan nama buah-buahan ini tidak boleh sama. Barang siapa yang mengucapkan buah-buahan itu sama, dia akan dikena sanksi. Sanksinya yang ringan-ringan saja, bisa sanksinya bernyanyi, joget dan sebagainya. Jangan memberatkan anak murid kita. Jadi absennya nama buah-buahan, ya, tidak boleh sama. Contohnya, misalnya saya mengabsen murid-murid saya, Siti Aisyah
jeruk, Junaidi, nanas, misalnya. Siti Marfu'ah, nangka Belanda, begitu juga dengan seterusnya. Jadi kalau ada yang sama, itu dihukum. Hukumannya yang ringan-ringan saja, jangan sampai memberatkan anak murid kita. Hukumannya bisa bernyanyi atau lucu-lucuan dan lain sebagainya. Jadi saya ulang lagi, misalnya Siti Aisyah, nanas, misalnya kan, Junaidi, nangka Belanda, kemudian Joni Suprianto, Kates, begitu juga dengan seterusnya. Atau mungkin bagi guru atau ustaz atau ustazah ya yang mengajar di TK atau TPA Al-Quran, sambil kita ice breaking ini menghibur dan juga tidak membosankan murid-murid, juga ini tips untuk hafalan, untuk memberikan menguatkan hafalan bagi santri-santrinya. Ini boleh kita pakai. Boleh kita pakai nama-nama surah misalnya. Ya, nama-nama surah, surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah, Luqman dan sebagainya. Jadi misalnya bagi ustazah atau ustaz ya. Misalnya Aisyah dijawab surah Al-Luqman. Joni Suprianto misalnya surah Al-Fatihah. Hafizin Syukri dijawabnya surah Al-Luqman, dan begitu juga dengan seterusnya. Akhirnya anak-anak tidak merasa bosan dan juga mereka hafal sekaligus menghafal nama-nama surah di dalam Al-Quran. Ini sangat bermanfaat kali bagi murid-murid atau santri-santri yang ada di TK atau TPA Al-Quran. Pemirsa sekalian yang saya hormati, itu nama surah atau mungkin nama-nama nabi ya. Nama-nama nabi misalnya absen dulu, Siti Aisyah Nabi Muhammad, Siti Anissa Nabi Ibrahim dan sebagainya, sekaligus untuk menanamkan kecintaan dan menghafal nama-nama nabi. Jadi hadirin yang berbahagia, mungkin dua ini saja terlebih dahulu di video kali ini, dan selanjutnya nanti kita akan mencoba untuk tips-tips bermain game sebelum belajar, untuk fokus terlebih dahulu kepada murid-murid sebelum belajar. Semoga ice breaking ini memberikan manfaat untuk semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video berikutnya.